saya Muhammad Kamal Siddiq, biasa dipanggil Siddiq. Sekarang lagi ngambil master degree di Queen Mary University of London. Ngambil jurusannya itu Banking and Finance Law. Dan sekarang udah masuk term kedua sih. Boleh gak sih ceritain pertamanya kenapa sih kamu milih Queen Mary University, terus kenapa juga milih jurusan itu? Sebenarnya kalau misalnya ngomongin pilih jurusannya dulu mungkin ya, kalau jurusannya emang kebetulan aku dulu udah pernah kerja di kantor hukum di Jakarta, dan kebetulan kantor hukum aku itu fokusnya waktu di banking and finance, di capital market. Jadi akhirnya memutuskan untuk udah kita ngambil lanjut di bidang itu aja terus kenapa specifically untuk di UK dan mungkin spesifiknya di Queen Mary. Sebenarnya sebelum pergi ada dua opsi waktu itu. Ini ada hubungannya sama pandemik sebenarnya juga. Dan dulu aku kontak IDP Jakarta. Waktu itu aku bilang mau minta tolong bantuan untuk either Australia atau UK. Waktu itu akhirnya setelah aku ngobrol sama advisernya, coba aja apply dua-duanya. Kirim dua-duanya, toh dokumennya kurang lebih sama lah yang dibutuhkan. Akhirnya aku apply di 3 tempat, ada di Melbourne, di Sydney, sama di London. Sebetulnya alhamdulillah kebetulan 3-3 dapat. Tapi faktor yang akhirnya udah deh London aja. Pertama karena pandemi kan, waktu itu Australia bener-bener strict banget. Kayak waktu itu juga visa tuh hampir terlambat, akhirnya dibantuin juga. Sama nih, dulu aku waktu mau kuliah juga pengalamannya gitu. Kebetulan aku kuliah juga di sini tapi angkatan 2019. Itu juga visanya baru jadi 3 hari sebelum harusnya aku berangkat. Jadi mepet banget sama tanggal masuk kuliah tuh, baru jadi 3 hari. Kalau dulu kemarin aku mepetnya bukan jadinya Mbak, justru pas bikinnya. Jadi waktu buatnya kalau nggak salah itu ada problem apa, akhirnya di reschedule. Kalau kita reschedule lagi dapatnya akan lama. Sedangkan reschedule pertama ini dapatnya lumayan nggak beda jauh deh. Akhirnya waktu itu sempat akhirnya kayak kejar-kejaran untuk parkir gedung IDP Jakarta, naik ke atas lari, langsung kayak cuma tektokan sama advisor. Jadi udah nyiapin di bundling semua gitu. Kayaknya udah siapin semua dokumen di bundling. Aku cuma tinggal ngambil lari. Dari kantor IDP ke tempat visa aja aku naik ojek akhirnya. Karena kalau naik mobil lagi nggak keburu. Mobil aku tinggal di kantor IDP banget. Nah itu tuh gara-gara dokumen atau karena apa tuh kira-kira visanya bisa mepet kayak gitu pembuatannya? Yang pertama masalah dokumen sih. Yang kedua masalah ternyata macet banget. Kirain tumben-tumbennya kan tuh pandemi biasanya sepi kan daerah Kuningan. Iya, kan. Benar. Kalau sepi naik bawa mobil aja deh. Ternyata hari itu lumayan. Jebakan Batman ya ternyata. Waduh, tapi untung aja kekejar ya. Berarti kamu proses visanya memang nggak bayar extra biasa aja. Enggak. Oh iya, jadi Mbak advisor aku bilang dia nggak usah ekspres karena cepet kok dari pengalaman student dia sebelumnya gitu. Oh ya udah. Housing ini gimana nih ceritanya? Di saat pandemi kamu harus cari accommodation, apa kamu tinggal di student accommodation atau private nih? Ceritanya kalau sekarang aku di flat di private apartment. Jadi sebenarnya juga IDP helpful banget pertama karena kan aku sebenarnya udah ada keluarga yang pernah tinggal di UK, cuman dia nggak di London gitu kan. Terus IDP itu bantuin juga untuk nyari dia bantuin nyari yang student accom dari kampus, karena kan Queen Mary ini kan masih anaknya UOL kan, London masih turunan lah. Jadi studentnya Queen Mary dapat 2 opsi, hosting dari Queen Mary-nya sendiri sama hosting dari University of London. Selain itu, yang ketiga, opsi ketiga biasanya private student accommodation kan. Itu 3-3 dibantuin tuh sama IDP dicariin. Aku tuh sampai
Zoom atau WhatsApp call lupa di sama advisor aku, kayak kita compare harga di sama jarak, kayak ini jaraknya berapa ya dari tempat tinggal. Wah, berarti sambil compare biaya transport gitu juga lah ya, efisiensinya ya. Itu karena kan ada ini lebih murah, tapi kalau dihitung sama transportnya jadi sama aja gitu kayak sempet. Terus sempet kan ada yang UOL ini sebenarnya lebih bagus dibanding yang Queen Mary punya kan, karena Queen Mary bukannya jelek, tapi tempatnya kalau untuk yang master hukum itu terlalu jauh, karena di East dan di daerah Stratford kan. Betul. Iya. Ya, kalau ke Holborn ya. Kalau UOL kan di city center semua kan mostly. Tapi kamu gimana? Waktu itu sempat mau ambil UOL karena aku sama advisor aku nemu ini ada UOL kan, ada beberapa opsi. Ada yang harganya oke banget, tempatnya juga lumayan, tapi ternyata sayangnya waktu itu sistemnya UOL itu rada kayak gambling, Mbak. Jadi gambling. Betul, jadi kita submitnya apa nanti dikocok dia. Oh, jadi kayak hoki-hokian gitu lah ya, belum pasti dapet yang mana. Jadi kasarnya punya resource pun gitu, kita punya opsi mau yang paling mahal pun, mau yang apa namanya belum, karena nanti dikocok sama dia. Undian ya? Undian, betul. Jadi pas udah kamar yang itu di gedung yang itu, ternyata dapetnya tempat lain yang ternyata nggak terlalu bagus. Akhirnya kata advisor dia, student advisor aku, student dia ada yang tuh nyari dari Zoopla sama Renmove. Betul. Gue cari di situ, akhirnya dapat di sini di tengah kota juga. Berarti akhirnya kamu nggak milih student akom ya? FDN berarti kamu dapetnya dari Zoopla atau dari Rightmove itu ya? Betul. Keren. Dan berarti kamu nggak viewing dong? Artinya kan bookingnya dari Indonesia gitu. Nggak lihat sama sekali dong bentukan aslinya gitu. Mungkin juga buat tips buat yang mungkin mau berangkat lagi nyari housing gitu, sebenarnya kalau dari Zoopla atau Renmove itu kita bisa kontak agent atau mungkin owner buildingnya untuk virtual viewing. Oke. Jadi kamu virtual viewing waktu itu? Virtual viewing. Jadi aku waktu itu minta kayak pertama nih ngirim video yang ini video baru gitu. Cuman kan kalau misalnya video baru kan mungkin bisa alter atau apa gitu kan. Akhirnya dia nawarin mau virtual viewing, jadi aku WhatsApp call sama dia. Ada WhatsApp call, ada FaceTime, lihat kamarnya. Terus untuk mungkin kalau yang kan sekarang mau ada yang berangkat lagi nih September ya harusnya. Iya, September ini. Baru untuk yang intake September baru ini mungkin tips juga di pandemi ini harga private apartemen itu jauh turun dibanding. Iya. Nah, tapi kalau private student accommodation harganya nggak turun, Mbak. Stabil dia ya. Tetap aja gitu. Iya, kalau misalnya yang beneran apartemen itu flat atau apartemen harganya turun banget di tengah pandemi ini. Kalau pembayarannya sendiri gimana kemarin? Maksudnya kamu harus bayar sebelum datang atau bayarnya setelah udah nyampe di UK? Aku bayar sebelum datang itu bayar deposit plus 6 bulan rent, sisanya bayar nanti during berjalan. Tapi itu juga dibantu sama IDP sih itu. Karena aku rada kan, Mbak ini aku tuh nanya sama advisor aku, Mbak ini oke nggak, ini aman nggak ya Mbak, aku kirim uang segitu. Makanya. Untungnya, iya, tapi dia bilang jadi aku double check dulu ke dia sebelum aku kirim uang. Mbak ini aman nggak banknya gini sih, takut aja kan kayak gitu. Banyak juga sih kasus penipuan student ya, ada yang belum viewing langsung tiba-tiba tuh karena gitu apartemennya nggak ada, jadi dia tergiur harga murah, ternyata nggak ada apartemennya waktu dia datengin gitu. Serem juga. Oh iya, ada tuh Mbak, aku nemu ada kayak student akom private tapi harganya sebenarnya untuk dibanding student akom lain harganya jauh lebih murah dan fotonya bagus. Aku akhirnya kirim ke advisor aku, Mbak ada ini nggak pernah ada pengalaman nggak student sini atau bagaimana kan, suatu tipe nama student akom itu kan. Akhirnya dia tanya dia bilang tahu, cuma dia cross check ke teman-teman advisor yang lain, dia bilang ada salah satu student advisor lain ternyata itu gambarnya sama yang aslinya itu jauh banget berbeda. Waduh, serem banget.
kuliah di kampus belum, karena masih online semuanya. Sampai Aku aja baru dapet sampai sekarang, aku baru dapat email tadi kemarin dari kampus. Nanti untuk yang September intake nih, mudah-mudahan yang teman-teman yang nanti mau datang September intake udah pada buka. Okay. Jadi term terakhir aku juga tuh kan, term ketiga aku jadinya kan. Tapi masih sempet lah ya berarti rasain sedikit in kelas. Lumayan, karena teman-teman aku yang intake September banyak yang nggak ngerasain belajar di kelas. Iya. Karena mereka sekarang kan tinggal disertasi term ini kan. Gitu. Kalau cari temennya gimana tuh? Kira-kira apa maksudnya sempat ketemuan sama teman sekelas gitu nggak? Kalau temen kampus itu enggak, karena kebetulan teman kampus aku juga banyak yang dari luar negeri juga kan, bukan dari UK. Gitu ya. Ada yang masih belum ke UK, ada yang udah ke UK pulang lagi juga. Campur tapi kalau misalnya temen itu sebenarnya kalau misalnya pandemi ini yang menurut aku rada nggak enaknya adalah nyari temen sih, karena 2 bulan pertama tuh lumayan kesepian sih. Ada 1-2 teman tadinya yang emang ada teman kampus juga dari Indonesianya, udah teman juga, cuman untuk nyari teman barunya tuh lumayan susah karena kan lockdown dan nggak ada sama sekali link kemana-mana, orang nggak ada interaksi gitu kan. Akhirnya kenalan sama tetangga langsung karena antaran juga, tapi satu jurusan tapi beda kampus. Lumayan berarti ya. Lumayan nyambung. Tapi akhirnya pas udah selesai lockdown tuh udah mulai banyak, cuman sampai sekarang sih kebanyakan emang orang-orang Indonesia, teman-teman Indonesia. Kayak yang atau dari mana? Enggak, kebanyakan tuh udah kerja juga sih. Oh, jadi berarti banyak temen yang emang udah menetap di UK gitu lah ya? Iya, kayak ternyata kirain masih kuliah, ternyata dia udah kerja di sini gitu. Habis kuliah pengen balik ke Indo atau pengen cobain kerja di sini dulu? Kalau sebenarnya rencananya sih pengen coba dulu di sini, untuk karena apalagi kan kita ada yang graduate visa itu kan yang 2 tahun. Lebih enak lah. Tapi karena aku sebenarnya pengen di law firm lagi, di sini tuh sistemnya rada beda tuh, tricky. Sistem application itu rada beda sama kita apply law firm di Indonesia. Jadi mungkin kalau misalnya dapat aku akan stay di sini atau lanjut sini. Jadi tetap pengen ada experience sedikit lah ya sebelum pulang setidaknya nggak sih? Karena kan ya visa yang itu tuh juga baru ada di angkatan yang sekarang, yang angkatan dulu belum ada. Pernah ada tapi udah lama nggak ada, lama banget baru ada lagi gitu. Makanya sih sayang juga sih kalau nggak nyobain ya berarti. Oke. Kalau teman luar negeri sendiri berarti inilah ya memanfaatkan komunitas sekitar ya untuk cari temennya karena lagi pandemi gini. Iya, kalau misalnya di sini sih karena lagi pandemi kayak gini sebenarnya, jadi kalau kemarin kalau di PPI kan sama saat ini belum ada kegiatan, ya aku belum tahu juga. Aku juga belum kenal anak PPI juga kan, jadi akhirnya sekarang 1-2 teman ketemu teman lagi, ya udah gitu aja. Makanya rada random sih, ada yang masih S1, ada yang udah S2, ada yang lagi kerja. Beraduk gitu lah ya, tapi keren sih, maksudnya jadi kayak sama-sama kesepian kan ibaratnya lagi kayak sekarang gitu. Pembelajarannya sendiri gimana? Teachingnya, apalagi hukum gitu kan, law, banking law. Kalau di sini ya aku sebenarnya enak sebenarnya, karena walaupun dia itu online tapi dosen-dosennya bener-bener maunya interaktif banget, jadi yang harus nggak boleh matiin kamera kecuali sama error. Iya tuh, suka pada alasan ya. Iya, kita dipaksa untuk ngobrol sama dia, dipaksa tanya jawab, dipaksa diskusi, dipaksa nanya. Jadi sebenarnya tetap engaging walaupun cuma dari layar ya. Dan materi-materinya pun dia provide semua. Karena kalau misalnya kita lagi ngomongin satu topik bahan bacaan,
dia kayak, kalian udah pernah baca belum? Ntar saya masukin juga deh gitu, biar kalian baca. Dosennya juga enak, seru. Terus sebenarnya nggak terlalu problematik ya sebenarnya untuk belajar online menurut aku ya. Cuman ya itu nggak enaknya ya kita nggak interaksi, tetap aja enakan interaksi langsung kan di kelas sama temen, sama orang gitu. Di Queen Mary kebanyakan kan tugasnya individual kan, tapi enaknya Queen Mary itu dia ada suatu semacam klinik hukum gitu buat pro bono, buat startup yang mana nanti yang role advisor itu diisinya sama student-studentnya. Wow. Jadinya itu sih kita kerjasamanya apa teamworknya di situ tuh. Semua orang banyak yang diskusi. Iya. Berarti masih ada platform lah ya setidaknya untuk kayak communicate gitu. Oke. Masih. Itu waktu lockdown itu gimana tuh, kayak kamu masak atau beli makanan jatuhnya pas si lockdown itu? Waktu lockdown itu beli makanan juga susah mbak, karena restoran kan banyak yang tutup juga sebenarnya. Maksud kalau tapi delivery juga nggak sebanyak itu mbak, karena kan restoran-restoran yang bukan kayak chain gitu, bukan kayak KFC atau McD kan banyak yang tutup juga kan sebenarnya. Cuma dia punya satu toko doang gitu atau 2 toko doang, biasa tutup juga kan sebenarnya. Akhirnya waktu itu ya udah aku nyetok. Nyampe tuh aku pokoknya langsung beli barang-barang kayak pel, beli bantal, beli apa. Oh iya. Sampai makanan juga dong. Makan air masak ya artinya 2 minggu itu ya. Waktu sebulan 2 bulan pertama irit banget mbak, orang kebanyakan di rumah doang, nggak keluar gitu ya. Masak doang. Terus berarti waktu pas lockdownnya baru buka lagi, nah itu baru benar-benar bisa menikmati istilahnya London beneran gitu ya. Waktu si lockdownnya udah lumayan mereda. Sebenarnya kalau untuk interaksi sama orang, iya. Cuman enaknya waktu lockdown itu karena bener-bener kayak kota mati. Aku kan hobi aku naik sepeda. Aku kalau misalnya bosan naik sepeda keliling London gitu kan. Oh, enak banget. Itu kita ke city center aja gitu, kayak ke Trafalgar, ke Covent Garden, ke Buckingham, itu kosongnya bener-bener kosong banget. Betul. Nggak ada motor, sepeda lain juga dikit. Seru banget sih memang. Pas lockdown itu aku juga sempat sepedaan sih. Kalau suka sepedaan kayaknya oke banget. Kalau sekarang agak ngeri-ngeri gitu ya, ada banyak bis gitu kan. Kayak bis udah banyak, taksi udah banyak, mobil udah banyak. Dan aku lupa deh, udah vaksin belum? Aku udah vaksin pertama, yang second dose-nya nanti Agustus awal. Oke. Jadi untuk masalah vaksin juga aman ya, di sini student juga dapat gitu. Sebenarnya kalau vaksin di sini di London menurut aku vaksin enak ya mbak. Ya, untuk vaksin nih, kayak di kemarin di Chinatown aja bahkan kemarin tuh yang ngantri banget, itu kan dia nggak perlu pakai identitas apa kan untuk vaksin. Nggak tahu tuh ada ya yang di Chinatown ya. Di Chinatown ada bus vaksinnya itu, tapi yang di Chinatown dia nggak minta data apa karena targetnya, kalau sebagai aku juga dia targetnya karena yang penting semua orang deh vaksin, mau di imigran legal ilegal, yang penting semua orang vaksin. Iya sih, karena no choice juga ya, biar komunitasnya bisa recover-nya cepet gitu. Terakhir mungkin ada message nggak buat anak-anak Indo lainnya dan anak Indonesia lainnya yang pengen apply kuliah ke UK dan masih semi pandemi gini, ada tips-tips nggak? Tipsnya mungkin nggak perlu ragu kali ya, karena ada beberapa teman aku yang tadi mau apply barengan sama aku akhirnya mundur karena pandemi. Sebenarnya kalau menurut aku nggak perlu mundur karena pembelajarannya juga masih enak, terus di sini juga cenderung aman lah. Terus untuk terutama kalau misalnya takut masalah kesehatan, di sini dokter segala macam semua enak dan kebanyakan gratis ya mbak. Iya betul, kebanyakan gratis kecuali kayaknya gigi ya, kalau ada masalah gigi yang harus operasi gitu, I think ada slide. Karena PCR juga gratis. Terus ini aku udah antigen juga selalu dikasih gratis yang kit itu kan. Oh yang antigen itu ya, iya. Bisa
bisa aku tiap minggu ya akhirnya antigen karena ada kit gratis ini kan. benar. Jadi Terus, harusnya senang ya. Terus apa lagi? Iya, dokter juga gak enak kan, gratis juga kan ke rumah sakit gitu. General practitioner-nya. Jadi nggak perlu ragu sih, karena kan kadang-kadang orang akhirnya malas S2 atau ngambil master atau ngambil mungkin S3, PhD gitu kan, karena kadang-kadang akhirnya malas karena udah lewat nih dari target dia, udah terlalu nyaman di karir segala macam. Nggak tahu kalau misalnya udah ada mimpi untuk ngambil ya jangan ragu sih, karena nggak ada masalah juga dengan pandemi ini. Bener. Oke deh, thank you banget Sidik tipsnya dan ceritanya komprehensif banget ya, mulai dari awal datang ke sini sampai cari akomodasi sampai akhirnya nyampe kuliahnya full online berbulan-bulan, tapi akhirnya bakal ngerasain ya, seenggaknya ada kesempatan bisa datang ke kampus. Thank you banget ya udah bergabung juga sama kita dan IDP. Aku mewakilin Hot Courses Indonesia dan IDP. Thank you for your time dan good luck selanjutnya. Thank you juga Mbak, dan tim IDP udah bantu juga waktu sebelum kesini. Oh, tentu banget sih, kita emang aimnya pengen help student, makanya banyak dari kita sebenarnya ex-students juga, karena we know kita udah pernah ngerasain gitu ya, ribetnya gimana ngurusin ini itu, wah gitu. Oke. Bagus, siap. Thank you, bye-bye Sidik.